Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lioni Lorenza dengan NIM 43225040. Dan pada video kali ini saya akan mereview ulang pembelajaran selama 3 pertemuan dalam mata kuliah kimia fisika. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu sifat fisika pada bahan, gas ideal, dan gas nyata. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat fisika suatu bahan. Jadi, sifat fisika itu adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang dapat diukur dan dapat diamati tanpa mengubah zat penyusunnya. Nah, contohnya itu es batu yang mencair menjadi air. Nah, biasanya ini proses mencairnya itu dikarenakan adanya proses pemanasan. Ini termasuk sifat fisika. Hal ini karena zat penyusun es batu dan air itu sama. Jadi tergolong ke dalam sifat fisika. Adapun sifat fisika ada 10, yaitu wujud zat, titik leleh, massa jenis atau densitas, warna, daya hantar listrik, titik beku, titik didih, kekerasan, kemagnetan, dan kelarutan. Nah, sejak dari kita SD itu kita sudah mempelajari bahwa wujud zat itu ada 3, yang itu wujud zat dalam bentuk padat, cair, dan juga gas. Nah, ketiga wujud zat ini bisa berubah menjadi wujud lainnya. Contohnya adalah es batu. Es batu itu kan bentuknya zat padat ya. Ketika dia diletakkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair menjadi air. Nah, perubahan wujud yang terjadi ini tentunya tidak mengubah zat penyusunnya. Jadi, es batu dan air itu zat penyusunnya sama, yaitu sama-sama dari air. Begitu juga dengan perubahan wujud, zat membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim, dan perubahan wujud zat tersebut tidak mengubah zat penyusunnya. Kemudian sifat fisika selanjutnya adalah warna. Warna merupakan salah satu sifat yang bisa kita amati secara langsung. Nah, setiap zat memiliki warna berbeda-beda. Sifat warna ini bisa digunakan untuk membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Atau gampangnya dengan sifat warna ini kita bisa membedakan berbagai macam benda. Contohnya itu adalah yang bisa kita lihat di sekitar kita yaitu daun, yaitu berwarna hijau. Terus ada batu bara yang berwarna hitam, lalu ada kayu berwarna coklat, aluminium berwarna silver, dan masih banyak lagi. Sifat fisika selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini bukan kekerasan dalam konteks fisik ataupun perkelahian begitu, tetapi sifat fisika kekerasan. Kekerasan itu kita bisa amati secara langsung keras atau lunaknya suatu zat tersebut. Contohnya itu tanah liat. Tanah liat itu lunak dan besi itu keras. Nasi itu lunak sedangkan batu bara itu keras, dan masih banyak lagi. Oke, ini bisa diperhatikan ada urutan kekerasan batuan atau mineral menurut skala Mohs. Nah, dimulai dari yang paling lunak hingga yang paling keras yaitu talc, gypsum, kalsit, fluorit, apathiater, kuarsa, topas, korundum, dan yang paling keras adalah intan. Jadi kekerasan itu adalah ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu zat yang dapat diukur dengan skala Mohs. Lanjut ke sifat fisika berikutnya yaitu kelarutan. Nah, kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut. Kita ambil 2 contoh kasus. Misalnya ada 2 gelas berisi air. Nah, gelas pertama itu kita campur dengan garam, sedangkan gelas kedua itu kita campur dengan minyak. Nah, lalu kita aduk dan perhatikan perbedaannya. Hasilnya tuh pasti garam akan larut dalam air, sedangkan minyak itu tidak akan menyatu dengan air. Itu dikarenakan massa jenis yang berbeda.
dan akan terlihat dua lapisan yang berbeda. Nah, bisa dimengerti ya. Selanjutnya yaitu daya hantar listrik. Nah, suatu zat atau benda itu digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan listrik, yaitu benda konduktor dan isolator. Nah, benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik itu disebut konduktor. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, kawat tembaga, dan sebagainya. Sementara itu, yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut dengan isolator. Contohnya itu adalah benda-benda seperti non-logam. Contohnya kain, plastik, karet, dan kayu. Sifat fisika berikutnya yaitu kemagnetan. Jadi kemagnetan ini adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda yang lain yang memiliki sifat khusus, terutama logam, karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh gerakan elektron di dalam atomnya. Selanjutnya, sifat fisika titik beku. Titik beku ini adalah ketika suhu zat cair mulai membeku dari cair mengubah menjadi padat. Contohnya yang bisa kita lihat itu dalam kehidupan sehari-hari pastinya titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke sifat fisika titik leleh. Titik leleh adalah suhu ketika zat padat mulai mencair. Contohnya itu air. Air memiliki titik leleh dan titik beku yang sama yaitu 0 derajat Celcius. Sedangkan kita bisa ambil contoh lainnya yaitu agar-agar. Nah, ketika agar-agar leleh itu di suhu 85 derajat Celcius, sedangkan titik bekunya itu di antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Lanjut ke titik didih. Titik didih adalah suhu ketika zat cair mulai 100 derajat Celcius. Mendidihnya air tidak menyebabkan dia berubah menjadi benda lain atau zat lain ya, tetapi hanya berubah wujud dari zat cair menjadi zat gas. Sifat fisika berikutnya yaitu massa jenis atau densitas. Jadi massa jenis atau densitas adalah suatu sifat fisika intensif dari suatu materi. Disebut intensif karena nilainya tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat tersebut. Nah, berikutnya ada contoh sifat fisika besi atau Fe. Nah, wujud zatnya itu padat pada suhu kamar atau suhu ruang di 25 derajat Celcius. Kemudian ada warna abu-abu, keperakan atau silver gray yang mengkilap jika murni. Lanjut ke kekerasan, cukup keras di kisaran 4-5 pada skala Mohs dan bersifat ductile atau dapat ditarik menjadi kawat dan malleable atau dapat ditempa. Sifat fisika berikutnya yaitu kelarutan. Besi itu tidak larut dalam air atau pelarut organik, namun bereaksi atau larut dalam asam kuat. Selanjutnya titik didih yaitu 2862 derajat Celcius dengan titik lelehnya 1538 derajat Celcius. Kemudian titik bekunya itu sama dengan titik lelehnya. Lalu ada sifat fisika yang berikutnya yaitu daya hantar listrik. Sifat besi ini memiliki sifat yang konduktor yaitu baik mengantarkan listrik. Kemudian ada kemagnetan atau ferromagnetik. Besi itu sangat kuat ditarik magnet dan dapat dijadikan magnet permanen. Kemudian ada massa jenisnya yaitu sekitar 7,874 gram per centimeter kubik pada suhu kamar. Lanjut ke materi berikutnya yaitu gas ideal. Jadi gas ideal itu adalah model penyederhanaan yang digunakan ilmuwan untuk mempelajari perilaku gas tanpa kerumitan interaksi antar molekul. Nah, gas ideal itu ada 3 kondisi utamanya. Yang pertama yaitu tekanan rendah.
Ketika tekanan rendah, molekul gas tidak saling berhimpitan. Akibatnya, jarak antar molekul sangat jauh, sehingga daya tarik menarik antar molekul sangat lemah dan bisa kita abaikan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu suhu tinggi. Suhu adalah ukuran energi kinetik. Semakin tinggi suhu, semakin cepat molekul bergerak. Akibatnya, karena bergerak sangat cepat, saat berpapasan, molekul-molekul tersebut itu bisa tidak sempat untuk saling tarik-menarik atau interaksi molekulernya itu minim. Kondisi yang ketiga yaitu volume besar. Wadah yang ditempati gas jauh lebih besar daripada total ukuran fisik molekul gas itu sendiri. Akibatnya, ukuran atau volume dari molekul gas itu sendiri dianggap nol, atau tidak ada dibandingkan dengan luasnya ruang kosong di sekitarnya. Kemudian persamaan keadaan gas ideal dengan rumus umumnya yaitu PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan gas atau pressure, kemudian V itu volume gas, dan N itu jumlah mol gas, R itu konstanta gas ideal, dan T itu suhu mutlak dalam temperatur Kelvin. Kemudian ada hukum yang berlaku dalam gas nyata, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Nah, contoh soalnya. Sebuah tabung berisi 3 mol gas nitrogen pada suhu 300 Kelvin. Jika volume tabungnya adalah 10 liter, berapa tekanan gas nitrogen dalam tabung tersebut? Nah, penyelesaiannya itu diketahui N-nya itu 3 mol, suhunya itu 300 Kelvin, dan volumenya itu dalam liter yaitu 10 liter. Yang ditanyakan itu P-nya, yaitu tekanannya. Nah, penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus umumnya tadi, yaitu PV sama dengan nRT. Jadi, kita kasih masuk angkanya, yaitu P dikali dengan 10 dikali 3 mol dikali dengan 0,82 dikali dengan 0,082 sesuai yang ditertera dalam soal. Kemudian dikali dengan suhunya yaitu 300 Kelvin, menghasilkan 73,8 dibagi 10 dengan hasil akhir 7,38 atm. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu gas nyata. Jadi gas nyata ini adalah gas yang ada di dunia atau di sekitar kita sehari-hari. Contohnya itu seperti oksigen, nitrogen, dan uap air yang perilakunya itu menyimpang dari model ideal karena partikel-partikelnya itu memiliki volume dan gaya tarik-menarik. Ada pula faktor kompresibilitasnya yang disimbolkan dengan huruf Z, yaitu angka yang menunjukkan seberapa jauh penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Nah, dengan persamaannya sama seperti gas ideal, yaitu PV sama dengan N dikali R dikali T. Nah, dengan interpresitas nilai Z, yaitu jika Z sama dengan 1, maka sama seperti gas ideal. Jika Z lebih kecil dari 1, maka daya tarik antar molekul itu dominan. Dan jika Z lebih besar dari 1, maka volume molekul atau gaya tolak itu lebih dominan. Nah, menurut van der Waals, penyimpangan gas nyata dari gas ideal itu disebabkan oleh 2 koreksi, yaitu gaya tarik A dan molekul B. Berikut rumus umumnya, yaitu P sama dengan nRT per V dikali N dikali B dikurang dengan N kuadrat dikali A per V kuadrat. Berikut contoh soalnya. Sebanyak 2 mol gas karbon dioksida disimpan dalam wadah bervolume 5 liter pada suhu 300 Kelvin. Hitunglah tekanan gas tersebut menggunakan persamaan van der Waals. Jadi, untuk penyelesaiannya yaitu
kita mencari dulu NB-nya, yaitu 2 dikali 0,0427 menghasilkan 0,0854 liter. Lalu langkah keduanya yaitu kita mencari V dikurang N dikali B, yaitu nilai V-nya 5 dikurang 0,0854 menghasilkan 4,9146 liter. Lalu langkah ketiga yaitu kita mencari NRT-nya, di mana 2 dikali dengan 0,0821 dikali suhunya, yaitu menghasilkan 49,26 liter ATM. Dan langkah keempatnya kita bisa mencari N kuadrat dikali A per V kuadrat, yaitu 2 kuadrat dikali 3,59 per 5 kuadrat sama dengan 4 dikali 3,59 per 25 kuadrat, yang mana kita kuadratkan dulu lalu kita bagi hasilnya, yaitu menghasilkan 0,5744 ATM. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tekanannya, yaitu 49,26 dibagi 4,9146 dikurang dengan 0,5744 menghasilkan hasil akhirnya yaitu 9,4486 ATM. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.